Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Najhansani. Saya mahasiswa gizi semester 6 di Universitas Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan memasak menu makanan untuk penyakit gagal jantung. Menu diantaranya adalah semur daging, tumis tauge, dan omelet tahu. Pembuatan semur daging diantaranya adalah gula 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada bawang putih 3 butir, jahe, bawang merah, dan ketumbar. Ada bubuk biji pala, lada halus, air, dan kecap manis. Gunakan minyak sayur 5 sendok makan saja. Daging 110 gram, bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, dan garam secukupnya. Gula, kemudian bubuk biji pala secukupnya. Sedikit air, kemudian haluskan. Lalu haluskan dengan blender. Tuang 3 sendok makan minyak goreng ke dalam teflon. Lalu bumbu yang telah dihaluskan dituangkan. Ryan Little. Setengah sendok teh, 1 siung bawang putih, air 100 gram, tauge 20 gram, wortel 30 gram. Nah. Ryan Little. Selanjutnya saya akan membuat omelet tahu. Bahannya adalah gula setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, tahu, telur ayam.
Litsu. Tujuan pemberian diet pada pasien gagal jantung yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi yang adekuat dengan menyesuaikan keadaan dan kemampuan kerja jantung. Yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan atau menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal agar tidak memberatkan kerja jantung. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan cairan agar tidak terjadi penumpukan cairan atau edema pada jantung. Prinsip diet pada pasien gagal jantung. Yang pertama, asupan gizi harus adekuat untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan mempertahankan status gizi normal. Yang kedua, pemberian karbohidrat berlebih dari kebutuhan dapat memperberat kondisi sesak nafas pada pasien gagal jantung. Pemberian tinggi protein pada pasien dengan kondisi kadar albumin darah rendah. Yang keempat, pembatasan asupan garam dapur atau natrium jika pasien dalam kondisi hipertensi dan edema. Yang kelima, pemberian cairan disesuaikan dengan keseimbangan antara cairan yang masuk dan keluar. Yang pertama, energi diberikan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh, yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan ideal pada pasien wanita. 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal pada pasien laki-laki. Protein diberikan 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal atau setara dengan 15 sampai 25% dari total kebutuhan energi. Lemak diberikan 20-25% dari total kebutuhan energi dengan komposisi 10% lemak jenuh, yaitu daging sapi, sosis, atau fast food, dan 10-15% lemak tidak jenuh, seperti ikan, minyak kelapa, dan alpukat. Karbohidrat diberikan 50-60% dari total kebutuhan energi. Dianjurkan menggunakan karbohidrat kompleks seperti beras, tepung, jagung, dan ubi. Vitamin B1 atau tiamin memiliki banyak efek pada sistem kardiovaskular, yaitu memiliki efek hemodinamik yang penting pada sistem sirkulasi darah di jantung. Tiamin hadir dalam jumlah kecil dalam beberapa kelompok makanan seperti gandum, beras, daging sapi, unggas, ikan, susu, dan sayuran hijau. Kalsium, vitamin D, dan magnesium membantu dalam menjaga kesehatan dan mengatur detak jantung tetap stabil. Kandungan tersebut terdapat di dalam susu sapi, kacang-kacangan, dan alpukat. Ini adalah contoh menu makan siang untuk pasien penyakit gagal jantung. Pertama adalah nasi. Nasi 200 gram, semur daging sapi tanpa lemak diberikan sebanyak 35 gram untuk menjaga kadar lemak dalam darah tetap stabil. Tumis toge dan wortel diberikan sebanyak 50 gram karena keduanya memiliki kandungan serat. Omelet tahu diberikan 60 gram karena tahu termasuk jenis protein nabati. Buah apel diberikan sebanyak 85 gram karena apel mengandung antioksidan dan vitamin C. Kacang hijau diberikan untuk selingan sore karena kacang hijau termasuk protein nabati yang baik untuk jantung.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga jantung kalian ya untuk tetap sehat. Jangan lupa like dan komen video ini. Dadah, wassalamualaikum.